para utusan PC Persis dan Kono. Hari ini tamu-tamu Rasulullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya. Alhamdulillah, seperti apa yang kita bicarakan bersama jauh hari, insya Allah hari ini PD Persis menyelenggarakan rangkaian acara, beberapa acara, di antaranya yang pertama kita akan melaksanakan acara pelantikan karyawan. Yang kedua kita akan melaksanakan pembukaan bus kerja 2 pimpinan daerah tahun 2026 yang akan diawali oleh pembukaan insyaallah nanti ada tauji kejadian oleh Ustaz Jai Nandang, insyaallah sudah dekat dari lokasi kita. Bapak, Ibu, Ibu Rahimahullah, untuk mempersingkat waktu kita mulai acara pertama ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk acara pelantikan ADL atau pelantikan Amil Persis Majalengka sepenuhnya kami serahkan ke pusat untuk mengatur dan menjalankan acara tersebut. Alhamdulillah, rabbil alamin, wabillahi nasta'in, wajib syuhada ila Allah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati pimpinan daerah Persis Kabupaten Majalengka serta para tasbir yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati bagian otonom PD Persis Majalengka, Persistri, Pemuda, Mudi, Maju, PPP, dan juga para tamu undangan dari pimpinan cabang. Yang saya hormati calon amil lembaga amil zakat Persis atau layanan Majalengka yang sama hadir nanti pada kesempatan kali ini. Maka saya membacakan surat keputusan terkait usulan tasbih atau layanan lembaga zakat bersama Islam yang akan dilantik atau dibaca oleh Direktur Utama Persis Pusat. Baik, langsung saja untuk lebih menghadirkan waktu, saya bacakan surat keputusan usulan tasbih atau layanan lembaga zakat bersama Islam dan surat keputusan nomor 1741/SKFP/1/2026 perihal susunan tasbih kantor layanan lembaga zakat Persatuan Islam Majalengka kantor pusat Persis yang berkedudukan di Bandung setelah mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan perzakatan, 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, 3. SK Menteri Agama RI Nomor 425 Tahun 2022 tentang pengesahan Persis sebagai lembaga amil zakat nasional, 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin pembentukan lembaga zakat, 5. SKPP Nomor 0380-A-5-C-1-PP-2023 perihal tasbih kantor layanan pusat kantor pusat lembaga amil zakat bersama Islam, 6. Pedoman perzakatan bersama Islam. Memperhatikan surat permohonan tasbih pimpinan wilayah Persatuan Islam Jawa Barat nomor 578-C-2-A-1/2026 tertanggal 14 Januari 2026 perihal permohonan tasbih lembaga amil zakat Persatuan Islam kantor layanan Majalengka, menimbang bahwa perlu pemesanan susunan tasbih kantor layanan Majalengka periode 2026-2030. 3. Bahwa orang-orang yang ditunjuk dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk mengemban tugas sebagai amil zakat.
Tiga, bahwa taskil kantor layanan Majalengka sesuai dengan tugas dan fungsinya diharapkan mampu mengoptimalkan pengolahan kezakat di kalangan masyarakat muslim kantor layanan Majalengka. Memutuskan menetapkan satu, mengesahkan susunan taskil lembaga zakat Persatuan Islam kantor layanan Majalengka periode 2026-2023 sebagai 2030 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini kepada para taskil kantor layanan Majalengka tersebut hanya melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Tiga, surat keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sepertinya. Allah yang menghubungi aidina ila maqil fa'il Islam wal muslimin ditetapkan di Majalengka pada tanggal 17 Januari 2026 Sekretaris Pusat Angkatan Usaha Eskomni pertama dinyatakan. Baik, selanjutnya saya bacakan susunan taskil. Nanti diharapkan para taskil yang saya sebutkan untuk maju ke depan untuk dibayar oleh direktur utama. Susunan taskil lembaga zakat Persatuan Islam kantor layanan Majalengka periode 2026-2030. Kepala Kantor Haji A. Jajan Munjari Hasan ke depan. Kepala Divisi Penghimpunan Arif Mahmud L. Staf Penghimpunan Mumun Maimunah. Kepala Divisi Penghimpunan Apep Iwan Gunawan. Kepala Divisi Keuangan Didi Sukati. Staf Administrasi Ade Rahman. Kepala Divisi Markom Asep Kartiwa. Silakan para tenaga untuk memberikan para calon taskil KM. Sebelum dilantik, apakah semua sudah siap untuk dilantik? Bismillahirrahmanirrahim. Kami yang terpilih dan mendapatkan kepercayaan memimpin kegiatan pengelolaan perzakatan di kantor layanan Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam Kabupaten Majalengka. Dengan ini menyatakan kesediaan serta kesanggupan kami dengan mengucapkan bayaran sebagai berikut. Satu, kami siap melaksanakan tugas-tugas kami sebagai amilin Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam. Dua, kami siap memegang prinsip amilin Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam yang amanah dan profesional serta merealisasikannya dalam aktivitas sehari-hari. Tiga, kami siap memberikan pelayanan prima dan optimal kepada umat dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empat, kami wajib patuh dan taat pada peraturan dan keputusan dari pimpinan kami selama tidak menyimpang dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah.
Maka dengan meyakini mulai hari ini 1 17 Januari 2026 kami mewakafkan diri kami sebagai amil untuk Islam karena Allah, sebagaimana dinyatakan dalam doa kami, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Penyerahan Islam pada kepala KM. Baik, alhamdulillah pemeriksaan perayaan sudah selesai. Kesehatan dari kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya ada usia Tauhid dari direktur utama. Saya persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la ilaha illa. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrat serta iradahnya terus memberikan kepada kita semua kesehatan serta usia sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Tiada lain hanyalah untuk mengharapkan ridho serta maghfirah-Nya. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Persis Kabupaten Majalengka yang beserta seluruh taskilnya. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Persis Kabupaten Majalengka yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati bagian otonom PD Persistri Pemuda-Pemudi Hima ini yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, asatidz dan asatidzah, pada hari ini kita melantik ulang kantor layanan Las Persis Kabupaten Majalengka yang mana sudah habis masa sudah habis masa kepengurusannya, dan alhamdulillah hari ini sudah dilantik. Asatidz dan asatidzah yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada seluruhnya, bahwa Las Persis ini adalah didirikan oleh Persis dan bagian otonomnya. Tentunya asatidz dan asatidzah semua kami titip bahwa Las Persis ini harus menjadi support sistemnya dakwah dari Persis dan bagian otonom. Dan tentunya kalau memang ini didirikan dan dilahirkan oleh Persis dan bagian otonom, besar dan tidaknya Las Persis itu sendiri tentunya harus disupport oleh Persis dan bagian otonom. Las Persis ini alhamdulillah secara legalitas sudah resmi mendapatkan izin operasional dari Kemenag RI dan bisa menghimpun dana zakat, infak dan sedekah di masyarakat Muslim secara umum, tidak hanya di Jamiah Persatuan Islam. Nah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu
menguatkan kita semua, mohon bantuan dari semuanya itu coba disosialisasikan kepada baik saudara, baik relasi atau siapapun itu tentang keberadaan Laspersis Kabupaten Majalengka. Tentunya Laspersis Kabupaten Majalengka ini juga ke depan ada beberapa hal yang memang harus diperkuat tentunya. Untuk strategi di tahun 2006, para asatid dan asatidah semua di Rakernas kemarin kita sudah sepakati ada 3 strategi di tahun 2026. Yang pertama adalah digitalisasi, yang kedua inklusivitas, yang ketiga adalah peningkatan dampak. 3 hal ini yang memang harus kita perkuat di 2026. Yang mana digitalisasi ini kita ketahui asatidah dan asatidah semua sudah menjadi hal yang harus kita perkuat, baik dari segi penghimpunan, baik dari segi pencatatan, pengelolaan, pendistribusian. Ini harus sudah mulai digitalisasi. Atau secara penghimpunan kita bisa memanfaatkan media sosial, kita bisa memanfaatkan media digital yang lainnya. Ini menjadi sebuah tantangan bagi kita tentunya di keterbatasan kita itu sendiri, baik dari segi SDM, fasilitas dan lain-lain. Tapi di 2026 ini digitalisasi ini menjadi sebuah hal yang harus kita lakukan untuk mempermudah, mempercepat layanan, baik layanan dari penghimpunan, pendistribusian dan lain-lain. Yang kedua adalah inklusivitas di lembaga kebijakan Persatuan Islam. Inklusivitas ini para asatidah dan asatidah semua adalah prinsip dan upaya untuk memastikan bahwa layanan dan manfaat dari pengelolaan zakat Laspersis ini lainnya dapat menjangkau, melibatkan, dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, inklusivitas ini baik dari segi akses ataupun manfaat. Nah, ini yang perlu diperkuat. Yang mana inklusivitas akses ini berfokus pada upaya membuka seluas-luasnya kesempatan bagi masyarakat untuk menunaikan zakat. Tadi bahwa Laspersis ini bukan milik hanya bisa menerima dana zakat dari orang kaya saja. Tidak, karena kita sudah dapat izin dan boleh menerima dana zakat dari yang lain, termasuk pendistribusian harus inklusif. Tidak hanya kita mendistribusikan kepada orang krisis, tapi kepada masyarakat yang memang kriteria zakatnya atau penerima manfaat zakatnya masuk, baik fakir, miskin, gorimin dan lain-lain. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah peningkatan dampak para asatid dan asatidah semua, bahwa di tahun 2026 ini lembaga amil zakat ini harus mulai bergeser paradigma dari sekedar penyaluran bantuan menuju penciptaan perubahan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Jadi nanti buat program-program yang mana program ini yang memang berkesinambungan, tidak hanya distribusi saja. Ini yang memang perlu diperkuat, dan tentunya hal ini akan menjadi support sistem dakwah dari basis dan bagian otonomnya. Ini yang perlu jadi catatan. Jadi dari tiga hal tersebut, baik digitalisasi, baik inklusif dan penguatan dampak ini tentunya akan mensupport dakwah basis dan bagian otonomnya. Ini itu saja asatid dan asatidah semua. Dan Ustaz sudah hadir. Jadi mudah-mudahan sekali lagi selamat kepada Ustaz Jajan dan kawan-kawan untuk sudah dilantik menjadi Laspersis KL Kabupaten Majalengka, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tentunya bisa lebih meluas dampaknya kepada masyarakat. Akhir kalam kepada kita dunia sana wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah acara pelantikan dan pembayaran klarifikasi sebagai lengkap seperti yang kita saksikan bersama sudah kita lalui dan sudah kita laksanakan bersama. Hadirin wali iman dan Allah, sepertinya mungkin kita tidak dulu, kita akan melanjutkan acara pembukaan musyawarah kerja daerah 2 karena Ustaz sudah hadir, hasil PD, pusat PC dari otonom dan teman-teman sudah pada hadir dan waktu sudah menunggu. Jadi kita akan langsung melaksanakan kegiatan acara pembukaan musyawarah kerja 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat kita semua PSI Jadi Mandang, yang terhormati Ketua BD dan atau yang mewakili beserta para tasdir pimpinan daerah, para utusan pimpinan cabang, para ketua dan sekretaris, utusan dari Badan Otonom, Kasistri, Pemuda dan Pemudi, Bapak Ibu hadirin tamu undangan rahmatullah, puji dan syukur kita panggilkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya. Hari ini kita bisa melaksanakan acara yang sudah kita rencanakan. Insya Allah hari ini kita akan menyelenggarakan acara musyawarah kerja 2 pimpinan daerah Persis Madinah yang bertempat di pimpinan cabang Persis Maja. Sebelumnya kami informasikan bahwa Ketua PD seperti yang dimaklumi ketahui bersama bahwa Ketua PD tidak bisa hadir membersamai dan mengikuti acara kita hari ini karena beliau hari ini sedang dirawat di ruang ICU. Kita doakan semoga beliau cepat bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Ikhwan rahmatullah, acara pembukaan hari ini ada beberapa acara yang akan disampaikan. Yang pertama adalah pembacaan materi suci Al-Quran, insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Azizul Robi. Kemudian ada sambutan dari pimpinan daerah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Hadis Muslim. Dan yang ketiga adalah tausiah kejamiaan dari guru kita semua, Ustaz Haji Zainana, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai rangkaian acara pembukaan hari ini. Yang pertama, kami persilakan kepada Ustaz Haji Zainana untuk membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, selanjutnya Bapak Ibu hadirin Allah, sambutan dari atas nama pimpinan daerah insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muslim. Waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Al-Ustaz Zainal Hanum yang saya hormati dan banggakan, penasihat pimpinan daerah Persis Kabupaten Majalengka yang saya hormati dan saya banggakan, Taskil pimpinan daerah yang saya hormati, bagian otonom Persis di pemuda dan pemudi Singgah dan juga brigade yang saya hormati, para ketua cabang seluruh Kabupaten Majalengka yang saya hormati, dan hadirin hadirat Ibu Imam yang saya hormati. Saya berbicara di hadapan kepada Ibu atas nama Ketua Pimpinan Daerah Persis Kabupaten Majalengka yang sebagaimana disebutkan di awal, beliau tidak bisa hadir karena harus dirawat semenjak hari Kamis di ruang ICU Rumah Sakit Majalengka. Untuk itu
kita doakan mudah-mudahan beliau diberi kesembuhan sehingga bisa berinteraksi dengan keluarga dan kita semua. Para peserta musyawarah dua yang saya hormati, plan awal atau rencana awal musyawarah kedua itu mau diadakan di Pangandaran. Plan awalnya itu mau dilaksanakan di Pangandaran, cuman sayang, seribu sayang, maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Akhirnya diwacanakan untuk dilaksanakan di pimpinan cabang, dan alhamdulillah untuk musyawarah kedua ini dilaksanakan di cabang Banjar. Musyawarah satu dilaksanakan di gedung dakwah, musyawarah kedua di pimpinan cabang Banjar. Barangkali nanti siap-siap saja musyawarah tiganya mungkin di sini saja atau di Singapura, di Kasar ke musyawarah 4 mungkin nanti bisa di Kasar, bisa di Kabupaten, bisa di Jatiluhur, bisa di Jatiwangi, bisa di Sumber Daya, atau bisa di Pangandaran. Film Masuki ya, betul. Dalam hal ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan cabang versi Semaja yang telah bersedia untuk menjadi tuan rumah diadakannya musyawarah kedua ini, dan tentunya respon dari pimpinan cabang itu sendiri, Pak Patungan, Pak, kami tidak meminta, ya sebenarnya kami tidak meminta, cuma pimpinan cabang ngartos nyari lah gitu, sehingga terkumpul dan alhamdulillah sampai hari ini dari pimpinan cabang itu sejumlah 10 PC, juga PC mana dan masih semuanya tidak ada, semuanya ada 13 ya. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mensupport kegiatan ini, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kebaikan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dicatat sebagai amal kebaikan dan dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat ganda. Kami hanya bisa mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Kemudian dalam musyawarah kedua ini kita sudah menjalankan program jihad setahun kebelakang. Ini waktunya untuk mengkritisi sekaligus juga mengevaluasi kinerja dari pimpinan daerah, dan tentunya pasti banyak kekurangan dan kesalahannya. Untuk itu kami siap dikritisi, kami siap dievaluasi untuk nanti dalam musyawarah kedua ini bisa merumuskan berbagai program
jihad sebagai acuan untuk dilaksanakan di 1 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan musyawarah ini bisa menghasilkan berbagai program dari beberapa bidang, walaupun mungkin hanya 1 atau 2 program, tapi insya Allah mudah-mudahan itu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan kepada Ustaz Zaid, kami berharap mudah-mudahan bisa memberikan taujiahnya atau arahan-arahannya, khususnya kepada kami yang akan melaksanakan musyawarah kerja daerah kedua, umumnya untuk semuanya, sehingga kami bisa bermusyawarah dengan sebaik-baiknya dan bisa menghasilkan program yang sebaik-baiknya. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila tidak bisa mewakili dari ketua pimpinan daerah. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu yaqulu bi ayyidina ila ma fi khairul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.